Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan materi pembelajaran akidah akhlak secara daring. Sebelum kita memulai materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari akan memberikan manfaat suatu hari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita hari ini memasuki bab kedua, yaitu aliran-aliran ilmu kalam dan ajarannya. Bisa dilihat di dalam peta konsep terdapat 7 aliran ilmu kalam. Akan tetapi pada hari ini kita akan membahas Khawarij dan Syiah terlebih dahulu. Aliran ilmu kalam yang pertama ada Khawarij. Berasal dari bahasa Arab kharaja, yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk para pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Khawarij ini memiliki nama lain, yaitu Haruriyah. Dinisbahkan pada kata Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di negara Irak, di mana 12.000 orang kaum Khawarij tinggal setelah memisahkan diri dari pasukan Ali. Mereka kemudian memilih Abdullah bin Wahab al-Rashidi sebagai pemimpin. Diceritakan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa cikal bakal dari kaum Khawarij ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, yakni Dzul Khuwaisirah, yang menentang Rasulullah ketika beliau sedang membagikan harta. Nah, sedangkan menurut Dr. Soleh bin Fauzan menyatakan bahwa jejak keberadaan kaum Khawarij ini terekam pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Adapun pada masa kepemerintahan Ali bin Abi Thalib, mereka juga memberontak dengan dalih pemerintahan Ali telah menyalahi aturan Allah. Di dalam Khawarij ini terdapat beberapa sekte. Di sini dicantumkan 6 sekte. Yang pertama yaitu sekte Al-Muhakkimah. Inilah golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut Ali yang membangkang. Semboyan mereka la hukma illa lillah, bahwa menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Mereka menolak tahkim karena dianggap bahwa tahkim tersebut menyalahi aturan Allah. Kemudian sekte yang kedua ada sekte Al-Azharikoh. Sekte ini muncul pada tahun 60 Hijriah, sekitar abad ke-7 Masehi, di wilayah perbatasan Irak dan Iran, dengan seorang pemimpin yang bernama Abi Rashid Nafi' bin Al-Azraq. Menurut sekte Al-Azharikoh ini, orang yang menolak ajaran Al-Azharikoh dianggap musyrik. Bahkan, pengikut Al-Azharikoh yang tidak mau berhijrah ke daerah mereka, yaitu di daerah perbatasan Irak dan Iran, maka mereka juga dianggap musyrik. Kemudian ada pula sekte An-Najdah. Sekte An-Najdah ini didirikan oleh Najdah bin Amir al-Hanafi, seorang penguasa Yamamah, sebagai reaksi terhadap sekte Al-Azharikoh yang dinilai terlalu ekstrem. Menurut mereka, orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir dan akan kekal di neraka. Sedangkan pengikut An-Najdah tidak akan kekal di neraka meskipun melakukan dosa besar. Kemudian ajaran mereka yang lainnya adalah bahwa dosa kecil dapat menjadi dosa besar bila dilakukan terus-menerus.
Sekte yang keempat ini ada sekte Al-Ajaridiyah yang didirikan oleh Abdul Karim bin Ajarot. Di antara pendapat mereka yaitu yang pertama, tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka. Kemudian yang kedua, tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh. Mereka juga tidak menganggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Yang ketiga, bagi mereka Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan, sehingga surat Yusuf menurut mereka bukanlah bagian dari Al-Quran. Sekte yang berikutnya ada Al-Sufriyah. Penamaan Al-Sufriyah ini dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Sekte ini sekilas mirip sekte Azarikoh, akan tetapi sekte Al-Sufriyah ini adalah versi yang lebih lunak dari sekte Azarikoh. Istilah kafir menurut pengikut Al-Sufriyah ini mengandung dua arti, yaitu yang pertama kufur an-ni'mah atau mengingkari nikmat Tuhan, dan yang kedua kufur billah, mengingkari Tuhan. Adapun untuk arti pertama yang kufur an-ni'mah, maka tidak berarti keluar dari Islam. Yang terakhir ada sekte Al-Ibadiyah. Ini merupakan sekte Khawarij yang paling moderat. Didirikan oleh Abdullah bin Ibad al-Murri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Adapun doktrin dari sekte Al-Ibadiyah ini bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, akan tetapi muwahhid, yaitu orang yang kafir nikmat, tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Kemudian daerah yang dikuasai orang Islam tidak boleh diperangi, dan harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Aliran ilmu kalam yang kedua yaitu ada aliran Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Sedangkan dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Menurut As-Sahrastani, aliran Syiah berpendirian bahwa keimaman atau kekhalifahan itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian, baik dilakukan secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Dan mereka mempercayai bahwa keimaman itu tidaklah terlepas dari anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Kemudian munculnya aliran Syiah ini tidak terlepas dari sosok yang bernama Abdullah ibnu Saba. Siapa sih Abdullah ibnu Saba ini? Abdullah ibnu Saba adalah seorang pendeta yang berpura-pura masuk Islam dengan tujuan merusak Islam dari dalam dengan melancarkan propaganda. Adapun propaganda dari Abdullah ibnu Saba ini ada 3. Yang pertama yaitu al-wisoyah atau wasiat, bahwa Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya khalifah sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian propaganda yang kedua, ar-raj'ah atau kembali. Yang dimaksud dengan ar-raj'ah ini adalah Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Propaganda yang terakhir yaitu ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Menurut Abdullah ibnu Saba, bahwa di dalam tubuh Ali bersemayam unsur ketuhanan. Oleh karena itu, Sayyidina Ali ditengarai mengetahui segala hal yang gaib. Adapun sekte di dalam aliran Syiah ini banyak sekali, tetapi ada beberapa yang terkenal. Yang pertama yaitu ada sekte Sabaiyah.
Sekte ini adalah pengikut dari Abdullah ibnu Saba. Sekte Sabaiyah ini termasuk Syiah Ghaliyah, yaitu aliran Syiah yang keterlaluan atau yang berlebih-lebihan. Dalam aliran ini mereka mempercayai bahwa Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib akan kembali di akhir zaman. Bahkan, para pengikut Sabaiyah ini memiliki faham bahwa malaikat Jibril telah keliru dalam menyampaikan wahyu dari Tuhan. Wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi justru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekte yang kedua dari aliran Syiah ini ada Kaisaniyah. Kaisaniyah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay Ats-Tsaqafi. Mereka ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka memang meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Berikutnya ada sekte Syiah Imamiyah. Sekte ini percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dimulai dari Ali bin Abi Thalib sampai 12 orang imam keturunannya. Bagiannya sudah tersedia, silahkan nanti dibaca sendiri ya. Kemudian ada sekte Syiah Ismailiyah. Nah, apabila yang tadi Syiah Imamiyah mereka mempercayai 12 orang imam, maka dalam Syiah Ismailiyah mereka hanya mempercayai 7 orang imam, yang dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Ismail bin Ja'far. Sekte Syiah Ismailiyah ini berkembang di Pakistan, yang mana merupakan murid Aga Khan. Kemudian ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini merupakan pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sekte ini berkembang di Yaman. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan. Walaupun mereka berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Sementara mengenai pelaku dosa besar, mereka berkeyakinan bahwa apabila pelaku dosa besar tersebut meninggal sebelum taubat, maka akan masuk neraka selama-lamanya. Yang terakhir ada sekte Syiah Qoromitoh. Kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Bahkan, menurut mereka, malaikat-malaikat adalah mubalik mereka dan setan adalah musuh mereka. Sembahyang adalah mengikuti mereka. Adapun haji adalah ziarah kepada imam-imam Syiah Qoromitoh. Dan orang yang sudah mengetahui sedalam-dalamnya Allah, maka ia tidak perlu sembahyang, tidak perlu puasa, dan lain-lain. Demikian materi kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.